tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam. Shalom saudaraku, komunitas pemuridan yang setia. Kita berjumpa lagi dalam pemuridan level 2, pelajaran yang kelima, YouTube bagian yang keempat, halaman 59 di buku saudara. Jangan lupa menyiapkan Alkitab dan juga buku serta ballpoint. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita mau belajar bersama. Tuhan, terangi kembali hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Kami siap mendengar dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, tema kita pada saat ini adalah mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Jangan lupa kita harus hafal ayat. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ketika kita memanggil Dia Tuhan, itu artinya kita siap melakukan apa yang Ia perintahkan. Oke? Dan saya juga percaya saudara sudah mengisi buku saudara, sehingga pada saat ini kita tinggal memperbandingkan, dan kalau ada yang diperbaiki, diperbaiki. Jika saudara belajar demikian, saudara akan menjadi murid yang luar biasa, setia, dan pasti diisi terus oleh Tuhan. Nah, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus adalah untuk memuliakan Allah. Demikian ditulis dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Saya akan membaca ayat ini, saudara dengarkan. Ayat 1 sampai 15. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai sejauh ini pembacaan kita untuk mengambil dasar inti dipenuhi Roh Kudus adalah untuk memuliakan Allah. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikatakan di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, bagaimanakah Allah dimuliakan dalam hidup kita? Dalam ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Allah dimuliakan apabila kita tinggal di dalam Yesus. Dan tinggal di dalam Yesus membuat kita berbuah banyak. Oke. Yang berikut. Bila kita menghasilkan buah rohani, tanda apakah itu? Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bila kita menghasilkan buah rohani, tanda apakah itu? Tanda bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan memuliakan Bapa. Tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Ya. Lanjut. Dapatkah kita menghasilkan buah rohani bila kita terpisah dari Kristus? Ayat 5. Jawabannya jelas. Tidak dapat. Karena ayat 5 katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi terpisah dari Kristus, kita tidak menghasilkan apa-apa. Sama seperti sebuah pohon, cabang yang lebih tua biasanya menghasilkan buah lebih banyak dari cabang yang lebih muda. Demikian juga halnya dengan buah rohani. Semakin kita dewasa di dalam iman, semakin banyak buah rohani yang dapat dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat di dalam hidup kita buah rohani kurang, itu menandakan kita belum dewasa. Ya, kedewasaan rohani menentukan buah yang keluar. Ya, apakah yang dilakukan petani anggur agar pohon anggurnya menghasilkan lebih banyak buah? Ayat yang kedua dalam bacaan kita dalam Yohanes 15, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Siapa ranting itu? Kita sendiri. Jadi, apa yang dilakukan petani anggur agar pohon anggurnya menghasilkan lebih banyak buah? Ranting-ranting dibersihkan. Apakah yang mungkin akan dilakukan Allah dalam hidup kita agar kita menghasilkan lebih banyak buah? Ya, hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Buah apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan yang dikuasainya? Nah, ini buah yang akan dihasilkan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri, ya. Itu sesuai dengan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, ya. Oke. Pohon buah tidak menghasilkan pohon buah, melainkan buah. Buah atau benih menghasilkan pohon buah. Demikianlah karya Roh Kudus dalam kita. Apakah hasil dari buah rohani atau buah roh itu? Jiwa-jiwa baru. Orang percaya baru, manusia ciptaan baru. Itulah hasil dari buah roh. Kalau saudara menghasilkan, kalau saudara menjadi dewasa, sudahkah saudara ada jiwa-jiwa baru, orang percaya baru, manusia ciptaan baru lainnya yang hadir melalui hidup saudara? Cek. Ya. Kalau tidak, walaupun usia saudara sudah tua, secara biologis, secara rohani belum tentu. Ya. Buah menentukan kedewasaan kita. Nah, mengapa banyak orang Kristen tidak menghasilkan buah? Kita lihat di sini dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat yang ketiga di buku saudara halaman yang ke-60. Iya. Halaman yang ke-60 di situ. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Kalau dalam gambar ini, yang dimaksud dengan manusia duniawi, ini ada di gambar yang ini, saudara. Di gambar yang tengah. Ini manusia duniawi. Ini yang sama sekali belum menerima Kristus. Ini sebenarnya salib harus sudah ada di dalam ini. Tetapi manusia rohani, yang ini yang paling kanan, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Ini bagian yang tengah. Manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu adalah manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke, saudara lihat dan perhatikan gambar ini. Ini adalah orang yang belum menerima Kristus sama sekali. Ini salib sudah ada di luar. Ini yang sudah menerima, sebenarnya salib ada di dalam tapi di bawah. Ini adalah manusia rohani. Salib di atas, aku turun ke bawah. Di buku saudara 4 hukum rohani itu ada, ya. Ini ada. Ini dikutip dari buku itu, karangan Bill Bright. Oke, kalau saudara belum punya bisa minta kepada saya. Oke. Jadi manusia duniawi adalah orang yang belum terima Kristus. Jadi walaupun ia berusaha sekuat tenaga, ia tidak mampu untuk menyenangkan hati Allah. Dan kehidupan yang seperti ini berakhir dengan kekecewaan. Oke? Ketidakharmonisan. Nah, orang Kristen duniawi adalah orang yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya,
Dan ia menjalankan hidupnya menurut kemauannya sendiri. Ini sama dengan manusia yang belum terima Kristus. Disebut dengan manusia duniawi. Banyak mengalami kekecewaan dan kekacauan hidup. Orang Kristen rohani adalah orang yang telah mengundang Kristus hidup di dalam hatinya untuk membimbing dan memberikan kuasa baginya. Hasilnya adalah hidup yang penuh buah roh dan membawa kemuliaan bagi Allah. Bagaimana 1 Korintus 3 ayat 1-3 melukiskan kehidupan orang Kristen yang bertabiat duniawi? Cirinya ada iri hati dan perselisihan, ketidakharmonisan selalu ada di situ. Apakah jalan keluar yang harus ditempuh agar terlepas dari kehidupan Kristen yang bertabiat duniawi tadi? Galatia 5 ayat yang ke-16 memberikan jawabannya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi dengan hidup oleh roh, kita akan keluar dari gaya hidup manusia duniawi. Nah, lanjut. Kedewasaan rohani akan tumbuh sementara kita berjalan di dalam roh. Memperkenankan Dia memberikan kita kuasa dari waktu ke waktu. Adalah rencana dan maksud Allah bahwa kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 menyatakan itu. Saya baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jika kita ingin mengetahui kebenaran pernyataan ini, kita harus mengalami pengalaman salib bersamanya, mengalami kebangkitan bersamanya, sehingga dengan demikian oleh kuasa Roh Kudus, Kristus dapat menjadi kehidupan kita dan nyata dalam sikap hidup kita setiap hari. Kita harus memberi Dia keleluasaan untuk hidup di dalam kita, sehingga Ia dapat bekerja tanpa rintangan di dalam hidup kita. Sikap tidak mau mengaku dosa akan merintangi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Apa yang harus dilakukan dengan dosa yang belum diakui? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dosa yang belum diakui harus diakui agar menerima pengampunan. Apakah dosa atau sikap atau perbuatan di dalam hidup saudara saat ini yang perlu diakui? Apakah ada? Adakah dosa yang perlu diakui? Bila perlu, berhentilah sejenak sekarang dan akuilah itu. Dengan iman berterima kasihlah kepada Allah atas pengampunannya, sebab Yesus Kristus telah mati di kayu salib bagi saudara dan bagi saya. Selesailah YouTube kita yang keempat, dan kiranya saudara dapat mengaplikasikan ini. Dengarkan kembali ulang sehingga saudara menerima intinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pelajaran sangat berharga. Kami menerima dan kami siap melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.